dari bangku saudara. Engkau hampiri setiap orang-orang yang dekat dengan saudara. Katakan Yesus adalah Tuhan kita. Haleluya. Seberapa saudara percaya kalau saudara semua adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan? Seberapa saudara percaya saudara adalah orang-orang yang dipilih Tuhan? Seberapa saudara percaya saudara orang-orang yang dipilih Tuhan? Haleluya. Seberapa saudara percaya saudara adalah orang-orang yang akan dipakai Tuhan luar biasa? Wah, ya saya nggak bilang, oh kok cuma sedikit. Saya percaya saudara, siap tidak siap, suka tidak suka, waktunya akan tiba, waktunya akan datang. Setiap saudara dan saya bila mana Allah hinggap kepada setiap kita akan dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Paulus pada awalnya dia juga tidak mau, bahkan saudaraku, dia kerjanya adalah menangkapi orang Kristen, mensiksa orang Kristen, bahkan membinasakan orang Kristen. Tapi pada waktu perjumpaannya dengan Tuhan, Paulus saudaraku dipakai oleh Tuhan luar biasa. Bilang sama sebelah saudara, kamu juga pasti. Yang sebelahnya bilang, jangan cuma bilang sama gua, lu juga harus. Ya kan? Ayo sama-sama bilang, saya mau dipakai Tuhan. Haleluya. Saudaraku, satu waktu saudara di rumah sakit jiwa, ada seorang pasien saudaraku tiba-tiba tercemplung ke dalam kolam saudara. Ya. Dan tidak jauh dari tempat itu ada temannya melihat, dan spontan saudara temannya itu langsung lari ke kolam itu menyelamatkan temannya yang tenggelam. Tidak jauh dari tempat itu ada seorang dokter yang pas bertugas pada waktu itu saudara. Dia melihat kejadian itu dan dalam hatinya dia berkata, oh, yang menolongnya itu sudah sembuh. Sehingga cerita diangkatlah ini orang gila yang tenggelam, ditolong oleh sahabatnya. Terus saudara, dokter ini bilang sama asistennya, tolong panggil orang itu yang tadi menolong temannya, menghadap ke ruangannya. Terus dia bilang sama orang gila yang satu ini yang menyelamatkan temannya, tadi saya melihat apa yang kamu sudah lakukan kepada temanmu. Luar biasa kamu, waktu kamu lihat temanmu tenggelam, kamu lari, kamu selamatkan dia, kamu tidak peduli dengan keselamatanmu. Ya, saya beranggapan bahwa kamu sudah sembuh dan sepertinya kamu boleh pulang. Wah, senang dia saudara. Tiba-tiba dokternya tanya, di mana teman kamu tadi yang tenggelam itu? Kamu ada di mana dia? Terus orang gila yang menyelamatkan temannya bilang, tadi waktu saya selamatkan dia, badannya basah kuyup. Jadi saya bawa ke belakang rumah, saya gantung dia, saya jemur dia di sana. Bilang sama sebelah saudara, kalau Tuhan tolong kita, Tuhan pasti akan melakukan yang terbaik buat kita. Amin. Amin. Kalau Tuhan sudah angkat kita, bilang sama sebelahnya, Tuhan gak akan gantung kamu. Haleluya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, kita lihat Alkitab kita sama-sama. Malam ini saya akan bicara ketika dalam kesukaran. Tadi pagi saya berbicara tentang masa yang sukar, yang terambil saudaraku di dalam 2 Timotius tadi pagi. Setiap kita telah memasuki masa yang sukar. Suka gak suka, siap gak siap saudara, kita ada di masa itu saudara. Nah sekarang pertanyaannya, kalau kita sudah ada di situ, apa yang harus kita lakukan? Ada banyak orang gak siap, ada banyak orang waktu mengalaminya, saudaraku, dia ketakutan saudara. Saya mau bilang, kesukaran ini gak bisa dihindari, semua kita sudah memasukinya. Bahkan saudaraku, bulan September ini saudara adalah bulan yang menentukan saudara untuk tahun-tahun ke depan, di mana kita akan lebih banyak melihat peningkatan segala kesukaran saudara. Ya, saya tidak sedang menakuti saudara, tapi saya percaya dalam keadaan apapun saudara, Tuhan sedang mempersiapkan umatnya untuk perkara yang lebih besar. Amin. Tadi pagi saya bilang, saya berdoa agar di Singkawang juga terjadi gempa saudara. Semua diem. Ya, saya berdoa, saya harapkan itu saudara terjadi gempa di Singkawang. Saudara siap? Amin.
Saudara, maksud saya itu gempa kebangunan rohani. Amin. 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 Jadi sebagai udah, waduh ini kalau gempa di sini kamu mau lari kemana? Saudara, larinya kita itu hanya ke kaki Tuhan. Amin. Tapi saya berdoa terjadi gempa kebangunan rohani di kota ini. Amin. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, kita ada di masa yang sukar. Kita ada di masa akhir, saudaraku. Kalau saudara menunggu seseorang, orang itu berjanji bahwa dia akan datang jam 12 tepat, maka saudara, engkau dan saya menunggu sahabatmu yang berjanji kepadamu. Mungkin saudara, engkau sudah memasuki jam 11 atau jam 12 kurang 5, saudara. Artinya tidak lama lagi. Tetapi saudaraku, saya mau pastikan kepada saudara, apapun yang terjadi di balik itu, saudara, sorga akan melakukan perkara dahsyat di tengah-tengah bumi ini. Amin. Makanya kemarin saya berkata, kita perlu terhubung dengan Tuhan. Saudara, segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita, ya, itu nggak boleh mengikat kita. Amin. Yakobus berkata, jangan kita bersahabat dengan dunia, atau jangan kita lebih mengasihi dunia. Karena seseorang mengasihi dunia, maka dia akan menjadi musuh Allah. Saudara, Allah sangat ingin memberkati hidup saudara. Allah sangat ingin hidup saudara luar biasa. Tetapi perhatikan, segala sesuatu yang Tuhan berikan itu nggak boleh mengikat kita. Nggak boleh sampai itu membuat kita berpaling dari Tuhan, saudara. Saudara, Salomo diberkati luar biasa. Amin. Salomo diberkati luar biasa. Bahkan saudaraku, Salomo memiliki istri nggak tanggung-tanggung 300, saudara. Guntingnya 700, saudara. Saya lagi mikir kalau zaman itu ada persekutuan kaum wanita, itu persekutuan yang paling banyak, saudara. Saya belum ketemu untuk persekutuan kaum wanita 1000 orang, tapi di istana Salomo ada, saudara. Tapi saudara lihat, Alkitab kita memberitahukan kepada kita, segala yang dia miliki, segala yang dia punyai, yang oleh kasih karunia Tuhan, yang membuat Salomo, saudara, punya segalanya. Tapi semua yang dia miliki, saudara, mencondongkan hatinya kepada istri-istrinya. Dia tidak lagi sepenuh hati berpaut kepada Tuhan. Saudara, makanya saya katakan kita perlu terus terhubung dengan Tuhan. Karena waktu kalau saya terhubung dengan Tuhan, saudara, firman akan menjadi cermin untuk hidup kita, saudara. Amin. Amin. Waktu kalau saya terhubung dengan Tuhan, waktu saudara dan saya menjadikan firman itu pelita bagi jalan kita. Saudara, kita manusia, kita mudah menyimpang, kita mudah lemah, kita mudah jatuh, saudara. Tetapi kalau kita fokus kepada Tuhan dan firman-Nya, maka firman akan menjadi cermin hidup kita. Amin. Tak kalau engkau dan saya bercermin kepada firman, engkau menemukan ada sesuatu yang aneh pada wajahmu, maka engkau mudah memperbaikinya. Amin. Tanya sama sebelahnya, satu hari berapa kali kamu bercermin? Hah? Coba tanya, berapa kali kamu bercermin? Kalau kita sudah usia 30-an ke atas, masuk 40-an ke atas, saudara, biasanya rambutnya sudah banyak yang putih, betul? Pada saat lagi nyisir, sudah lihat, waduh ini sudah ada yang putih. Tapi kalau tidak ada cermin, saudara tahu nggak rambut saudara putih? Halo? Tahu saudara? Nggak tahu. Tapi tak kalah ada cermin, saudara jadi tahu. Nah waktu saudara tahu, pastinya saudara akan berpikir, oh masih sedikit, dicabut aja. Tapi kalau sudah satu kepala, kan nggak mungkin dicabut. Biasanya diapain? Disemir, ya, atau dikasih oli, kata uang. Solar mana uang. Satu waktu rambutnya hitam semua, oli bekas. Kita tanya, wah kok rambut kamu hitam sekali? Dia bilang, saya kasih oli. Jangan diikuti, saudara. Iya, itu orang iseng aja. Tahu wah, yang tinggal di sini, saudara tuh serius lagi. Benar, saya pakai oli, dia bilang.
Kita pikir dalam hati gak mungkin, tapi dia bisa meyakinkan sampai hampir-hampir kita percaya loh, saudara. Hampir saja, tapi untung gak ikut-ikutan, saudara. Tapi ternyata memang bukan. Nah, saya mau bilang, pada waktu kita menjumpai kepala kita sudah banyak rambut putih lewat cermin di depan kita, maka otomatis akan mendorong kita untuk memperbaikinya. Makanya saudaraku, mengapa kita perlu terhubung terus dengan Tuhan? Karena kalau seseorang terhubung terus dengan Tuhan, tak kala dia mau menyimpang, tak kala dia mau beralih dari Tuhan, maka firman akan menuntun dia kembali. Roh Kudus akan membawa dia kembali. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tuhan tidak merancangkan kecelakaan buat setiap kita. Tapi perhatikan saudara, kalau saudara dan saya menjauh dari dia, tangan Tuhan tidak akan menjangkau kita. Tetapi kalau saudara dan saya terus terhubung dengan dia, maka rencana Tuhan tidak akan bisa siapapun menggagalkannya. Amin. Kalau setan mau menarik engkau, Tuhan akan berurusan sama setan. Saudaraku, penting kita terhubung dengan Tuhan. Bilang sama sebelahnya, harus terus terhubung dengan Tuhan. Minggu yang lalu saya sudah berkata, apa berkatnya? Pada waktu kita terhubung dengan Tuhan, banyak saudara. Bahkan saudaraku, dalam situasi di mana saudaraku dalam kesendirian, situasi di mana saudara merasa tekanan yang berat, terpenjara, sebagaimana yang saya ceritakan kisah tentang Paulus dan Silas, saudaraku, dia tetap terhubung dengan Tuhan. Di tempat itu saudara, Tuhan hadir dan Tuhan menyatakan mujizatnya. Amin. Bilang sama sebelah saudara, kita harus terus terhubung dengan Tuhan. Haleluya. Mari kita lihat Alkitab kita sama-sama. Lihat di dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 18 sampai yang ke-25. Ketika dalam kesukaran, apa yang harus saudara dan saya perbuat? Hari-hari ini kita sedang memasukinya. Tadi saya sudah bilang siap gak siap, suka gak suka, kita sudah ada di dalamnya. Sudah lihat sekarang cuaca, perubahan cuaca, alam, ada banyak orang berkata nggak lagi bersahabat dan sebagainya. Dari waktu ke waktu saudara, kalau engkau banyak mendengar berita, maka saudaraku semakin kita akan dibuat takut saudara. Nah, semua ini saudara bukan lagi tidak didengar, tapi kita mudah mendengar. Tapi saya mau bilang saudara, dalam semua itu saya percaya ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan melalui anak-anak Tuhan. Amin. Dan saya percaya ada perkara dahsyat Tuhan akan buat melalui hidup saudara. Haleluya. Lihat di dalam ayat 18. Ayat 18 berkata, karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Cerita ini saudaraku, posisinya Paulus sedang ditawan saudara, dibawa ke Roma saudaraku. Nah, dalam perjalanan saudara, mereka menghadapi badai saudara. Jadi posisi Paulus waktu itu jadi tawanan, ya. Tapi luar biasa, sekalipun jadi tawanan, tapi saudaraku keimanannya dan rohnya tidak tertawan saudara. Di mana dia berada, dia tetap terhubung dengan Tuhan. Ada banyak orang Kristen tidak dalam tawanan, tapi tanpa disadari sesungguhnya dia sedang tertawa karena gak punya hubungan dengan Tuhan. Saudara, lebih baik jadi tawanan tapi punya hati yang tetap terhubung, dan kita akan lihat mujizat, daripada saudara dan saya dalam kekayaan tapi tanpa disadari kita ada di dalam tawanannya iblis. Halo, halo, saudara lihat waktu saudaraku perjalanan daripada Yusuf dan sampai akhirnya dia harus menjadi tawanan juga. Tapi lihat, sekalipun dia sebagai tawanan, sekalipun dia sebagai budak, tapi dia orang yang terhubung dengan Tuhan, dan di tempat itu ada mujizat. Amin. Amin. Bilang sama sebelah saudara, yang terpenting adalah terhubung dengan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, terhubung dengan Tuhan. Lebih keras lagi, terhubung dengan Tuhan. Ayat 19 berkata, dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri.
Ayat 18-19 menceritakan keadaan mereka. Perahu di mana saudaraku Paulus dibawa ke Roma saudaraku sebagai tawanan saudaraku, tiba-tiba dilanda oleh angin badai. Tiba-tiba saudaraku angin badai menerjang. Angin badai saudaraku membuat kapal itu dengan sangat hebat terombang-ambingkan saudara. Oh, mereka berusaha dengan kekuatan mereka untuk bagaimana supaya perahu mereka tidak tenggelam. Dikatakan saudara mereka mulai membuang muatan. Semua yang ada di kapal itu dibuang. Tapi saudara, kalau saudara kita baca seterusnya, apapun yang dilakukan oleh mereka tidak membuat mereka luput dari badai saudara. Saya mau bilang sama saudara, apapun yang kita punya, oh mungkin kita berpikir, posisi saya, pangkat saya, kehebatan saya, kepintaran saya, bisa menolong saya, bisa meluputkan saya dari kesukaran. Saya mau katakan saudara, apapun yang dunia berikan, tidak akan bisa meluputkan kita dari kesukaran. Amin. Kita perlu terhubung dengan Tuhan. Saudara sepakat mau terus terhubung dengan Tuhan? Haleluya. Saudara, semua usaha mereka, saudaraku, di dalam Alkitab diceritakan tentang wanita pendarahan. Wanita ini orang yang kaya, dia punya banyak harta saudara. Akibat penyakit dia saudara, akibat berkata dia berusaha cari tabib saudaraku, bahkan dikatakan sampai harta bendanya habis. Artinya saudaraku, dia berusaha dengan kekuatannya, dengan apa yang dia miliki untuk bisa menolong dia, menyembuhkan dia. Tapi semua yang dia miliki, dengan semua yang dia datangi, tidak memberikan solusi buat dia. Dari sini saudara kita mendapat satu pesan, bahwa apapun yang kita miliki, kadang-kadang Tuhan izinkan itu tidak ada artinya saudara. Tapi harus bersyukur. Kalau semuanya itu tidak bisa menolong kita, artinya disitulah Tuhan sedang memberitahukan kepada kita bahwa sumber penolong itu datangnya dari Dia. Amin. Daud saudaraku di dalam satu kitab Mazmur berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolongan? Saudaraku, dia sedang mengharapkan pertolongan dari gunung, dari mana-mana saudara. Tapi ayat itu dikatakan tidak ada. Sampai akhirnya dia berkata, Tuhanlah penolongku saudara. Saya mau bilang sama saudara, kepada setiap kita yang hadir pada malam ini, Tuhan akan bawa kita kepada satu situasi di mana saudara, engkau dan saya memiliki apapun, ternyata itu tidak bisa membawa jalan keluar buat kita. Tapi saya mau bilang, kalau engkau sedang menghadapinya, engkau nggak perlu takut, sebab pertolongan kita yang sesungguhnya ada di atas saudara. Bukan di atas loteng ini, di sorga saudara. Amin. Teman saya satu hari, beberapa tahun yang lalu, waktu kami masih remaja, bangun pagi saudara, dia tidur di ranjang yang 2 lantai saudara, 2 tingkat itu. Dia tidur di bawah, ya. Saya tidur di bawahnya lagi pakai kasur gulung. Dia lagi jatuh cinta banget sama Tuhan. Waktu dia bangun pagi-pagi jam pulang lebih jam 3, langsung dia bilang, I love you Jesus, I love you Jesus. Di atas tingkat 2-nya ada teman saya langsung jawab, I love you too. Langsung dia bilang, hey apa ini siapa ini? Tidak siap ya. Saya gak bisa lupain. Satu waktu lagi, ini lagi iseng juga, anak remaja suka iseng. Kami habis doa malam. Lepas doa malam, sampai jam 3 atau jam 4 begitu, selesai, teman saya ke WC. Tiba-tiba saya lihat ada satu kain putih besar. Dalam hati saya, wah dia tarik doa paling kuat pentingnya. Pentingnya paling kuat. Saya pikir kami semuanya udah mau lari, apalagi setan saudara. Itu teriaknya kencang sekali. Dan dia sudah jadi gembala. Terus dia ke WC, saya ambil itu kain, saya tutup semua. Saya berdiri di belakang pintu. Dia ada di sana. Waktu dia sudah mendekati, dia nggak ngelihat saya karena gelap. Ya, karena saya dulu pernah belajar kungfu, jadi saya jatuhkan badan saya.
Sampai seketika ini saya menyesal gitu, saya bisa tahan. Saudaraku, dia kaget, dia teriak, saudaraku. Ya lalu, aduh, satu rumah keluar semua. Ada apa ini? Saya ketawa, saya bilang sama dia, kamu gimana sih tadi teriaknya paling kencang, doanya paling kencang, tengkinya paling kencang. Baru ngeliat kayak begitu udah ketakutan. Pucet ya saudaraku, kami nyalain lampu, dia diem aja. Waduh, sampai kita tuh hampir ada temen saya cilu, abang gula, abang jadi tepok-tepok itu. Nah, gula. Ada temen saya yang mijit-mijit dia, saudara. Saya mau bilang sama saudara, situasi yang kadang kita nggak harapkan bisa terjadi. Tapi ingat, di balik semuanya itu, saya percaya Tuhan punya satu maksud. Di saat engkau bertahan dengan dia, di saat engkau tetap terhubung dengan dia, engkau akan melihat mujizat dalam hidup saudara. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sedang terkasih dalam Tuhan, kita lanjut lihat di ayat 20. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Perhatikan saudara, matahari dan bintang nggak pernah tunda untuk muncul, betul apa betul? Halo, dia selalu ada. Tapi saudaraku di sini dikatakan nggak muncul, nggak ada, saudaraku. Jadi artinya saudara, mungkin dalam perjalanan hidup saudara, engkau sedang mengalami satu keadaan. Engkau bisa berpikir, oh masih ada ini, oh masih ada orang itu, oh masih ada ini, oh saya masih ini. Saya mau bilang, Tuhan kadang izinkan kita masuk dalam satu situasi yang semua yang mungkin ada dan pasti ada, tapi bisa tidak ada. Halo? Saudara siap? Bilang sama sebelah, kenapa nggak ada? Karena di dunia ini nggak ada kepastian. Betul? Dunia nggak ada yang pasti, saudara. Dan ada matahari, nggak ada bintang, saudara. Berarti gelap gulita. Sejauh mata memandang gelap, nggak ada apa-apa, saudaraku. Bahkan dilanjutkan, saudara. Dalam kegelapan itu, di situ dikatakan dan angin badai yang apa? Angin badai yang apa? Yang dahsyat. Sekali-kali atau terus menerus, sewaktu-waktu atau terus menerus. Saudaraku, di situ dikatakan terus menerus mengancam siapa? Kami. Saudaraku, gelap gulita. Harapkan matahari ada sinarnya, nggak ada. Harapkan bintang ada sinarnya, nggak ada. Nggak terlihat apa-apa. Tapi saudaraku di sekitarnya merasakan tiupan angin, merasakan badan yang kencang dahsyat, saudaraku, dan membuat mereka berkata mereka sangat terancam, saudara. Saudara pernah masuk dalam situasi seperti itu? Mungkin hari-hari ini engkau sedang terancam kebangkrutan, engkau terancam dalam kesehatan, engkau mungkin sedang terancam, saudaraku, dalam hal yang lain. Saya mau bilang saudara, situasi apapun yang sedang menimpa hidupmu, surga tetap punya terang yang tidak pernah berhenti untuk bersinar. Sebab Yesus adalah terang kehidupan kita. Amin. Saudara, bahkan dikatakan saudara, akhirnya apa? Halo? Ayo sama-sama. Akhirnya putuslah segala harapan. Putuslah segala, berarti udah gak ada sisa, betul? Nggak ada lagi. Udah nggak ada harapan, saudara. Saya mau bilang, situasi itu kalau engkau bayangkan, dan kalau engkau ada di situasi itu, saudara, itu sangat mengerikan, saudara. Saudara, saya mau bilang, situasi Paulus, situasi daripada orang-orang pada waktu itu, saudaraku, lebih mengerikan. Kenapa? Dikatakan putuslah harapan. Enggak ada lagi, saudaraku, jalan keluar. Saudaraku, yang terbayang, yang terlihat, yang terfikir, saudaraku, adalah kematian. Mau cari siapa? Di tengah laut teriak, tolong. Siapa yang tolong? Pada saat teriak, saudara,
Tapi saya mau bilang, mungkin suara kita kalah keras dengan badai, dengan berisiknya dunia, dengan segala hal yang terjadi. Tapi sorga tetap mendengar teriakan. Amin. Ada satu pribadi di situ yang akibat dia semua kurang lebih 200-an orang selamat, yaitu Paulus, saudara, yang tetap terhubung dengan Tuhan. Amin. Saudara melihat kota ini diubahkan. Saudara melihat keluarga saudara diberkati. Saudara melihat mujizat terjadi dalam pekerjaan saudara, dalam perusahaan saudara, dalam apapun saudara. Engkau dan saya harus menjadi Paulus yang tetap terhubung dengan Tuhan. Keselamatan bukan hanya terjadi pada dirimu, tapi keselamatan, berkat dan anugerah akan melanda setiap orang di sekitar saudara. Dan kota ini akan penuh kemuliaan Tuhan. Bangsa Indonesia akan penuh kemuliaan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Saya renungkan saudaraku, ternyata situasi yang menakutkan, kesukaran yang terjadi adalah maksud Tuhan untuk menyatakan kebangunan rohani. Bila mana ada Paulus di tempat ini. Amin. Amin. Siap? Halo? Siap saudara? Katakan orang sebelahnya, harus siap. Siap nggak siap? Harus apa? Siap saudara. Nah, kita lihat selanjutnya. Nggak ada harapan, nggak ada lagi. Saya bayangkan saudaraku, itu waktu sangat mengerikan sekali. Kalau saudara ada dalam situasi seperti ini, saya mau bilang saudaraku, tetap ada jalan keluar buat engkau. Amin. Amin. Jangan engkau mencari putus asa. Orang yang putus asa aja udah nggak ada lagi cara menyelamatkan. Tuhan tetap menyelamatkan, karena ada satu orang yang memilih untuk tetap terhubung dengan Tuhan. Jadi saudaraku, pesannya, apapun yang terjadi, keputusan kita adalah tetap terhubung dengan Dia, sebab pertolongan kita datang daripada Dia. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ayat 21. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, lihat, akibat badai itu saudara, mereka udah lupa makan saudara. Berapa banyak orang yang mengalami masalah sampai akhirnya nggak enak makan, nggak terpikir lagi mau makan. Yang terpikir adalah masalah dan masalah. Kan kita sering alami ya. Coba tanya sama sebelahnya, kamu masih ingat makan nggak? Ayo tanya sama sebelahnya, masih ingat makan? Kalau dia bilang lupa, berarti dia sedang ada dalam situasi itu. Makan jadi nggak enak. Saya bilang sama saudara, kalau saudara lagi makan nggak enak, saudaraku cari terasi saudara. Pakai terasi pasti enak. Ya. Saudara, sampai nggak makan. Berarti kalau saudara bayangkan, ini ngeri banget saudara. Nggak sempat makan. Terus saudaraku, dalam situasi itu saudaraku lihat, Paulus tadi saya bilang sebagai tawa. Sama-sama bilang, Paulus itu tawanan. Sama-sama bilang, Paulus tawanan. Sama-sama bilang, Paulus tawanan. Saudara lihat, perwira dan orang-orang di situ saudaraku bukan tawanan yang sedang menawan loh saudara. Tapi lihat, orang yang sebagai tawanan dibuat perbedaan sama Tuhan. Amin. Saya mau bilang, apapun keadaanmu, kalau kamu hidup unggul, kalau kamu hidup saudaraku luar biasa, engkau bukan tawanan, tapi engkau adalah pemimpin. Engkau bukan ekor, engkau adalah kepala. Engkau akan semakin dahsyat dipakai Tuhan. Amin. Amin. Apapun situasinya saudara, pastikan engkau dan saya terhubung dengan Dia saudara. Paulus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan melayang dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu apa? Supaya kamu apa? Tetap bertabah hati. Saudara, kalau saudara dinasehati sama orang yang terpenjara di penjara, saudara merasa lucu nggak? Halo, saudara penjara nih. Orang penjara udah bobok lah, udah mau mati saudara. Kurus kering saudara. Saudara
saudara datang ke dia, dia nasihatin saudara. Kira-kira buat saudara ada sesuatu yang aneh nggak? Halo, ada yang berkata, saya belum pernah ke penjara, masalahnya Pak. Udah, buat saya ini sesuatu yang lucu. Tawanan nasihati orang. Hah? Saudara lihat, Paulus bilang sama mereka, apa saudaraku? Paulus menasihatin mereka supaya mereka tetap apa? Tabah hati. Artinya saudaraku, situasi boleh mengancam, tapi engkau terhubung dengan Tuhan, rohmu bebas, hubunganmu dengan Tuhan bebas. Di tempat tawanan sekalipun, di tempat ancaman sekalipun, engkau tahu penyertaan Tuhan, engkau tahu pembelaan Tuhan, sebab engkau memiliki iman untuk melihat tangan Tuhan yang dahsyat, yang menaungi saudara dalam situasi yang berat, dalam situasi yang mengancam, dalam situasi yang mengerikan. Yang engkau lihat adalah tangan Tuhan, yang kau lihat adalah pembelaan Tuhan. Engkau tidak melihat ancaman, engkau tidak melihat musibah, engkau tidak melihat badai yang besar, engkau melihat Tuhan yang lebih besar dari badai. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Orang yang terhubung dengan Tuhan, mereka bisa melihat kedahsyatan Tuhan. Kalau saudara dan saya dalam situasi yang berat, engkau menjaga hubunganmu, engkau melihat Tuhan yang lebih dahsyat dari setiap apapun yang sedang mengancam hidupmu. Dan di tempat itu engkau akan menjadi orang yang unggul, saudara. Amen. Engkau bisa berkata, tabahkan hatimu. Haleluya. Paulus tetap percaya, situasi apapun Tuhan tidak pernah mempermalukan dia. Haleluya. Selanjutnya, artinya saudaraku, di tengah-tengah badai kehidupan, mungkin saat ini saudaraku perahu kehidupan saudara sedang dilanda oleh badai, diterjang oleh badai. Perahu kehidupan rumah tangga, usaha apa saja sedang dilanda atau diterjang saudaraku. Saya mau bilang, kalau engkau memilih untuk tetap terhubung dengan Tuhan, engkau akan lihat mujizat dalam situasi-situasi itu. Amin. Amin. Haleluya. Lihat orang yang terhubung dengan Tuhan, saudaraku, dia tahu pasti waktu dia datang ke Tuhan, Tuhan ngomong, saudara. Ayat 23 berkata, karena tadi malam apa? Seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Malaikat tidak datang hanya angkat Paulus. Saudara, saya renungkan, kadang-kadang dalam situasi yang berat, Tuhan izinkan kita ada di situ. Tuhan cuma datang menguatkan kita, dan kita tetap diizinkan dalam situasi itu. Amin. Harapan kita apa biasanya? Dibawa pindah. Betul? Saudara, malaikat datang sama Paulus. Paulus bisa bilang kan, saya kan orang benar, yang ini kan orang berdosa. Udah bawa saya pindah aja. Tapi malaikat gak lakukan, saudara. Malaikat cuma datang nguatin Paulus, tapi masalahnya gak diselesaikan. Halo. Dia datang selesaikan masalahnya gak? Malaikat waktu datang langsung gak badainya berhenti. Yang selalu kita ingat pada waktu Yesus berdiri, jadilah tenang, badai tenang. Wah, kita harapnya kayak begitu. Amin. Memang itu juga terjadi. Tapi saya mau bilang, ada kalanya engkau tetap dibiarkan dalam badai. Amin. Bilang sama sebelahnya, mau nggak mau lah. Kadang-kala tetap dibiarkan dalam badai kebangkrutan, badai kesulitan, badai kesukaran, badai apapun, saudara. Ya, bahkan badai rumah tangga. Terus kalau kekerasan sampai kita berkata, Tuhan kalau bisa aku Tuhan, suamiku Tuhan dipancung aja dah. Udah gak tahan. Tuhan gak kuat. Tuhan gak kirim kanker sama dia. Tuhan gak kirim tumor sama dia. Kalau Tuhan kirim kanker juga yang repot saudara. Ya kan? Tapi Tuhan tetap izinkan di situasi itu. Tapi dahsyatnya di situasi itu dia datang menguatkan saudara. Amin.
Di situasi itu dia datang untuk menguatkan saudara. Artinya saudaraku, dalam situasi apapun tidak menjadi persoalan. Yang terpenting adalah kehadiran Tuhan. Yang terpenting adalah kebersamaan dengan Tuhan. Karena waktu kita bersama dengan Tuhan, kita akan mampu, kita akan kuat untuk menyelesaikan setiap masalah. Amin. Berikan tepuk tangan untuk dia Tuhan. Haleluya. Jadi yang terpenting adalah kehadirannya. Amin. Mujizat terbesar adalah penyertaan Tuhan atas hidup kita. Kebersamaan Tuhan dengan kita dalam segala situasi. Amin. Karena kalau Dia ada, pastinya apapun yang terjadi kau mampu menghadapinya. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, Paulus bilang sama dia, malaikat Tuhan datang kepadanya, dan ayat 24 berkata, dan dia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karena Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Saya renungkan, saya dapat sesuatu di sini. Tuhan izinkan situasi itu dan Tuhan tidak selesaikan, tapi Dia datang menguatkan. Saya renungkan, saya dapat sesuatu. Apa saudara? Kalau tugas belum selesai, artinya itu tugas. Amin. Dalam segala situasi ada maksud dan tujuan Tuhan untuk menyatakan kemuliaan, dan tugas ini dipercayakan kepada orang percaya. Amin. Jadi artinya tugas belum selesai. Engkau harus selesaikan tugas di situ. Amin. Yang engkau dan saya perlukan adalah tetap percaya firman Tuhan. Haleluya. Amin. Berjalan terus, terus, setia terus kepada Tuhan. Karena semua situasi itu saudaraku, kita punya satu pandangan, tugas saya belum selesai. Di tempat inilah Tuhan sedang mempercayakan saya untuk menjalankan tugas. Bila mana saya taat dan setia, tugas ini akan diselesaikan. Ada banyak orang akan diselamatkan lewat apa yang sedang menimpa hidup saya. Amin. Amin. Tapi kita kadang-kadang gak bisa melihat itu ya. Kenapa saudara? Karena kita nggak terhubung dengan Tuhan. Tapi kalau kita terhubung, kita akan bisa melihat. Haleluya. Ayat 25 berkata, sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang apa? Dinyatakan. Saudara, dengan cepat saya berikan 2 poin buat kita dari apa yang sudah kita baca, saudara. Yang pertama saudaraku, membuat Paulus tetap terhubung dengan Tuhan. Dan dalam kesukaran saudara, ketika kesukaran menimpa hidupnya, dia tidak bereaksi negatif, tapi dia tetap menjaga hubungannya dengan Tuhan. Alasannya cuma satu, karena dia beriman kepada Kristus. Amin. Dia beriman kepada Tuhan yang benar, yaitu Yesus. Amin. Dia beriman kepada Kristus. Saudara, kita nggak cukup hanya berkata saya orang Kristen, tetapi saudaraku, kekristenan kita akan dibuktikan lewat segala persoalan yang terjadi. Karena lewat setiap persoalan yang terjadi, kita bukan hanya mengaku orang Kristen, tapi kita orang yang beriman kepada Kristus. Amin. Jadi yang terpenting saudara menjadi orang Kristen adalah beriman kepada Kristus. Bukan hanya Kristen, tapi kepada siapa? Kristus. Karena tak kalau engkau dan saya beriman kepada Kristus, saudaraku, situasi apapun bukan lagi menjadi persoalan dalam kehidupan kita. Sebab buat setiap kita, harta yang terdahsyat dan termahal saudaraku bagi kita adalah Kristus. Amin. Makanya saya pernah berkata, ada satu pujian berkata, engkaulah Yesus permata hatiku. Kalau saudara dan saya tidak beriman kepada Kristus, saudaraku, kita bisa seperti Salomo. Akal semuanya sudah ada, hati kita mulai condong kepada apa yang ada, saudara, bukan lagi kepada Kristus. Dan kalau itu terjadi, kesukaran akan mengancam dan membinasakan hidup kita.
Tapi kalau kita tetap beriman kepada Kristus, semua kesukaran akan dibalik oleh Tuhan untuk menyatakan mujizatnya. Amin. Amin. Saudara, itu Tuhan itu dahsyat, saudara. Ayo sama-sama bilang, tetap beriman kepada Kristus. Ya, di situ katakan, aku percaya kepada Allah, seperti yang difirmankan. Saudara, dia beriman. Dia bukan hanya beriman kepada Kristus, tapi apa yang diucapkan. Firman Tuhan yang saudara dan saya punya. Tak kala engkau membaca, saudaraku, engkau harus mempercayainya. Seperti itulah yang akan berlaku atas hidup kita. Maka saudara, badai boleh menerpa hidup saudara, kesukaran boleh sedang kau masuki, tapi itu semua tidak akan bisa mengambil engkau daripada Kristus. Engkau akan tetap berjalan dengan Kristus, dan kau akan melihat hidup saudara luar biasa. Amin. Amin. Saudara, yang kedua, yang terakhir, apa yang dilakukan oleh Paulus? Dia bangun persekutuan yang erat dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara, untuk kita menjalani masa-masa sukar ini, nggak ada solusi lain. Tadi sudah dikatakan, semua yang ada di perahu, di kapal dibuang, saudara, supaya mereka tertolong. Tapi semua nggak ada arti, nggak menyelesaikan, nggak membuat perahu mereka lebih baik. Badai tetap mengancam, saudara. Tapi saudaraku, dalam situasi yang seperti itu, yang harus kita lakukan adalah apa? Bangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Jaga hubungan dengan Tuhan, saudara. Amin. Ya, bersekutu dengan Tuhan. Mau hatimu senang atau sedang galau, saudaraku, tetap bersekutu dengan Tuhan. Amin. Mau orang peduli nggak peduli, saudaraku, tetap bersekutu dengan Tuhan. Amin. Mau engkau melihat tangan Tuhan tolong atau tidak tolong, saudaraku, tetap bangun persekutuan dengan Tuhan. Kenapa kok setiap kita terus melakukannya? Karena buat kita persekutuan, saudaraku, bukan lagi dilakukan secara agamawi, tetapi karena hati kita sudah mencintai Dia, dan Dia lebih dari segalanya. Saudaraku, ayat 33-34, ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang makan, katanya. Sudah berapa hari? Halo? 2 minggu, saudara, 14 hari. Sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Sudah bayangkan 14 hari terombang-ambing oleh badai, gak makan, saudaraku. Ayat 34, karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalamu kecuali botak, saudara. Ayat 35, sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu apa? Mulai makan. Ayat 36, lihat sudah, setelah mereka makan, maka apa? Kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun ikut makan, saudara. Saudara, kalau dibaca lewat-lewat, ya udah, nggak ada sesuatu yang ada kesan. Tapi saudara, saya renungkan, saudaraku, roti itu adalah gambaran Kristus. Yesus berkata, aku adalah roti hidup. Saudara, jadi bisa membuat kita boleh tetap kuat dalam situasi apapun. Kita tetap kuat. Pastikan makanan saudara adalah roti hidup, yaitu Kristus. Amin. Saudara, roti hidup juga berbicara firman Tuhan. Seseorang bisa tetap kuat dalam segala situasi bila mana dia bersekutu dengan firman Tuhan. Kalau kita banyak bersekutu dengan dunia, kita banyak melihat berita dunia, kita takut. Tapi kalau kita memilih, saudaraku, untuk menyediakan waktu membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya percaya firman Tuhan yang kau dan saya baca dampaknya luar biasa untuk hidup saudara. Bukan untuk saat ini, tapi untuk seumur hidup kita. Amin. Makanya penting, saudara, makan tuh roti. Bilang sama sebelahnya, roti yang dimaksudkannya adalah Kristus dan firman Tuhan. Yang sebelahnya bilang, oh ya, bukan roti tidur ya. Haleluya.
Anda makan apa hari ini? Saudara, kita perlu makan roti firman Yesus. Seseorang kuat, seseorang bisa tegar, seseorang bisa tetap maju bila mana dia punya makanan, yaitu firman Tuhan dan Kristus. Saudara, bilang sama sebelahnya, ayo kita harus lebih banyak waktu makan firman Tuhan. Amin. Saudara, bangun persekutuan yang erat dengan apa? Sediakan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sediakan waktu untuk worship, menyembah Tuhan. Itulah saat dimana engkau dan saya sedang makan, engkau sedang menikmati hadirat Tuhan. Tak kala engkau tua dari semua itu, engkau lihat semua goncangan tidak membuat engkau ketakutan, sebab engkau tahu janji Tuhan tidak pernah saudara tidak ditepati atas hidup saudara. Amin. Amin. Dan saya percaya engkau akan tampil sebagai pemenang. Ingat, di akhir sudah saya katakan, kita sedang memasuki masa yang sukar. Kita sedang memasuki masa yang sukar. Dan masa yang sukar ini saudaraku dari waktu ke waktu akan semakin meningkat. Tapi saya mau bilang saudara, sekalipun dia semakin meningkat, kalau engkau dan saya beriman dan tetap terhubung memiliki makanan yang benar, maka di dalam situasi itu engkau tak akan menjadi kepala saudara. Di dalam situasi itu engkau akan diberkati. Dan di dalam situasi itu saudaraku, engkau akan menjadi berkat saudara. Amin. Ini waktunya gereja tampil beda. Saudaraku, perahu kehidupan sedang digoncangkan. Semua sedang digoncangkan saudara. Tapi saya percaya, tak kala goncangan sedang terjadi dalam perahu kehidupan setiap orang, ada orang-orang yang berani tampil beda. Ada orang-orang yang tetap terhubung dengan Tuhan. Ada orang yang mengerti bahwa ada panggilan Tuhan dalam hidupnya. Ada orang yang menyadari bahwa tugasnya belum selesai. Kalau tugas belum selesai, pastinya Tuhan tetap bawa kita dalam situasi itu. Dan di dalam situasi itu Tuhan turut bekerja. Amin. Amin. Dan kita akan lihat perkara-perkara dahsyat dalam hidup kita. Bagi berdiri sama-sama, saudara taruh dalam hati saudara. Sebagaimana malaikat berkata kepada Paulus, jangan takut. Saudara, jangan takut. Anak-anak muda, jangan takut. Kita para suami, jangan takut. Buat para wanita, jangan takut. Sebab di dalam situasi yang kau sedang hadapi, engkau akan melihat mujizat Tuhan. Jaga hubungan dengan Tuhan. Amin. Saya percaya engkau akan menjadi salah satu orang yang Tuhan akan pakai untuk perkara yang lebih dahsyat. Saya percaya kau akan menjadi salah satu orang yang akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi oleh Tuhan. Dan saya percaya engkau akan menjadi salah satu orang yang akan memasyurkan nama Tuhan buat bangsa-bangsa. Amin. Angkat tangan kanan saudara, berkata, Tuhan, aku percaya. Aku percaya engkau punya rencana yang ajaib atas kehidupan. Terus katakan saudara, haleluya. Beriman kepada Tuhan itu lebih penting saudara dari apapun saudara. Iman yang membuat engkau tetap kuat. Iman yang membuat engkau dapat bertahan. Bahkan tak kala Yesus datang kali yang kedua, dia bertanya, adakah iman di bumi ini? Tak kala engkau beriman saudara, saya percaya engkau bisa menjawab daripada pertanyaan Tuhan Yesus. Haleluya. Ayo saudara, pastikan kita punya waktu untuk memakan roti saudaraku. Mereka 14 hari tidak makan saudara. Sampai akhirnya mereka tidak kuat lagi. Mereka jadi lemah. Mereka jadi ketakutan saudara. Lihat, tak kala engkau dan saya tidak membiasakan diri untuk memakan firman, memakan firman, bersekutu dengan Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang kelaparan rohani. Maka roh kita akan jadi lemah saudara. Roh kita akan mudah tawar saudara. Sehingga segala sesuatu yang terjadi itu menjadi besar dan mengancam hidup kita. Tapi lihat Paulus saudara, dia punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Dia mengalami keadaan yang sama, tapi dia boleh menjadi berkat saudara. Dia boleh menjadi berkat. Katakan pada diri saudara, saya mau seperti itu. Ini waktunya engkau lebih banyak makan firman Tuhan. Ini waktunya kita semua lebih banyak memperbanyak untuk makan firman Tuhan. Jangan sampai roh kita kelaparan. Jangan sampai roh kita lemah.
mengurusi itu badai. Kita nggak perlu saudara urusi apa yang sedang menimpa hidup kita. Tapi yang harus jadi fokus kita adalah saudaraku, bagaimana kita dengan Tuhan, itu yang terpenting saudara. Kisah tadi memberitahukan kepada kita, mereka berusaha mengurusi badai itu, membuat badai itu saudaraku tidak bisa tenang dan tidak mengancam mereka, tapi sia-sia. Tapi lihat, waktu Paulus mengajak mereka untuk fokus kepada Tuhan, kita berkata saudara, 200 lebih daripada setiap mereka yang ada di kapal itu tidak ada yang binasa saudara. Mereka sampai di Pulau Malta saudara. Saya mau bilang sama saudara, mungkin kau akan kehilangan sesuatu yang penting, sesuatu yang berharga, tapi saudara, buat Tuhan kaulah yang terpenting saudara. Buat semua yang hilang Tuhan bisa kembalikan lebih lagi. Yang Tuhan mau dari setiap kita adalah tetap berpusat kepada Dia. Haleluya. Nyanyikan pujiannya, hatiku percaya, hatiku percaya.